Nah, untuk soal yang terakhir, soal nomor 3, yaitu satu mol udara mula-mula berada pada suhu 150 Celcius dan tekanan 3 bar mengalami perubahan secara mechanical reversible sebagai berikut, yaitu dikompres pada temperatur konstan, kemudian dipanaskan pada volume konstan ke keadaan akhir, yang dimana suhunya 150 Celcius dan tekanan 8 bar. Asumsi udara sebagai gas ideal dengan CP 7/2R dan CV 5/2R, hitung kerja kalor, energi dalam, dan entalpi. Nah, untuk soal ini, karena akan ada dua proses, sebaiknya kita membuat sebuah sketsa seperti ini. Kita buat ini, ya, di mana pada posisi ini, titik ini, itu sebagai posisi awal, keadaan awal. Sedangkan ini keadaan akhir. Nah, pada proses awal tadi, uh, dikompres pada temperatur konstan. Jadi T-nya konstan. Nah, setelah dikompres dikatakan dipanaskan pada volume konstan. Jadi dipanaskan pada keadaan volume konstan. Di V-nya konstan. Nah, jadi kita masukkan informasi yang diketahui. Jadi ini untuk posisi awal kita anggap aja sebagai T1. Posisi tengah ini kita anggap sebagai T2. Ini posisi akhir sebagai posisi 3 lah. Untuk T3. Nah, untuk T1 diketahui 50 Celcius. Jadi kita ubah ke dalam satuan Kelvin. Jadi ditambahkan 273,15 Kelvin. Jadi kita konversikan jadi dapatnya segini. Kelvin. Dan tekanannya T1-nya itu 3 bar. Volume belum diketahui. Jadi volume satu belum diketahui. Nah, untuk T2 itu nanti dulu kita isi yang apa diberitahukan oleh soal. Tuh, suhu akhir itu sebesar 150 Celcius. Eh, kita ubah ke Kelvin jadi 423,15 Kelvin. Dan tekanannya itu 8 bar. Nah, dan volumenya kita tidak diberitahukan jadi kita belum tahu. Nah, pada posisi dua ini, keadaan dua ini, itu kita kembali lagi kita lihat pada prosesnya. Pada saat proses kompres itu suhunya konstan. Jadi mana sini proses awal menuju tengah-tengah ini. Jadi dikarenakan suhunya konstan, jadi T2 ini akan sama dengan nilai suhu satu. Jadi T2 akan bernilai 323,15 Kelvin. Nah, tekanan 2 ini kita tidak tahu. Nah, untuk volume itu kita lihat nih, setelah dikompres itu dipanaskan dengan volume konstan. Nah, karena ini volume konstan, di mana nih dari proses 2 menuju proses 3, apa, keadaan 2 menjadi keadaan 3, itu karena volume konstan, maka volume 2 ini akan bernilai sama dengan volume 3. Nah, oleh karena itu kita akan mencari nilai V1, P2, dan volume 3. Nah, untuk mencari volume satu kita menggunakan rumus persamaan gas ideal, yaitu P, PV sama dengan nRT. Nah, lalu kita ubah menjadi volume sama dengan mol kali konstan gas dikalikan temperatur dibagi tekanan. Nah, karena kita ingin mencari V1, maka ini kita isi dengan semua data di keadaan satu ini. Untuk molnya tadi 1 mol. Nah, untuk konstan gas kita gunakan 83,14 cm kubik per mol Kelvin. Karena kita ingin mencari uh, satuan meter. Nah, setelah itu kalikan dengan suhunya 323,15 Kelvin.
Nah, satu dibagi dengan 3 bar. Nah, karena kan ini masih satuan sentimeter kubik, kita harus mengubahnya jadi meter kubik, yaitu dengan dibagi 1 juta. 1 juta eh, agar hasil yang didapatkan itu menjadi meter. Nah, ini setelah kita kali-kali akan didapatkan nilai sebesar 0,0895 meter kubik. Nah, ini untuk nilai V1-nya. Nah, untuk kemudian kita akan mencari volume 3. Nah, untuk volume 3 itu sama seperti mencari nilai volume 1, yaitu menggunakan persamaan gas ideal. Itu PVNRT menjadi volume RT bagi tekanan. Nah, ini, tapi untuk yang ini kita gunakan data-data current 3. Nah, sama seperti tadi ini masih 1 mol, konstantanya 83,14 cm kubik per mol Kelvin, dan dikalikan 423,15 Kelvin dibagikan dengan 8 bar. Nah, ini kita oh ya, tidak lupa kita bagikan dengan 10 juta, sejuta, 6 eh, untuk mendapatkan satuan meter kubik. 6 meter kubik per set kubik. Nah, maka nanti akan didapatkan nilai 0,0044 meter kubik. Nah, untuk volume 3. Nah, kalau kita dapatkan volume 1, volume 3, kita membutuhkan hanya tekanan 2. Karena volume 3 sudah, dengan kita mendapatkan volume 3, volume 2 sudah dapat. Dan tinggal sisa tekanan 2-nya. Nah, untuk tekanan 2, itu kita bisa menggunakan rumus ini, sama ini. 1 kali T1 per, oh maaf, P1 kali V1 dibagi T1 sama dengan P2 kali V2 bagi T2. Atau bisa juga dengan P2 kali V2 T2 sama dengan V3 kali V3 per V3. Ini manapun boleh, tapi kita akan gunakan yang ini aja dulu. Nah, untuk tadi karena ini T2. Karena kan tadi T1 sama dengan T2, T2 sama dengan T1 karena tekanannya konstan, jadi kita bisa saling menghilangkan. Nah, lalu rumus ini kita rubah untuk mencari tekanan duanya menjadi P2 sama dengan P1 kali V1 dibagi volume 2. Nah, untuk uh, P1 tadi itu sebesar 3 bar dikalikan dengan ini volume 1 ya ini 0,00895 meter kubik dibagi volumenya 2 karena volume 2 sama dengan volume 3 yang ini. Jadi dibagi 0,0044 meter kubik. Nah, kan akan didapatkan tekanannya sebesar 6,1 bar. Nah, setelah kita dapatkan ini semua data ini, kita akan mencari nilai W, Q, delta U, dan delta H. Jadi untuk ini dikarenakan ada 2 proses, jadi kita akan meninjau proses satu dulu. Proses satu. Nah, di mana proses satu ini itu adalah kompres dan keadaannya itu suhunya konstan, T-nya konstan. Nah, dikarenakan kalau suhunya konstan itu
proses yang terjadi itu adalah proses isotermal. Nah, kalau proses isotermal itu nilai energi dalam delta U dan delta H-nya itu akan bernilai nol, dikarenakan tidak ada perubahan suhu. Nah, sedangkan untuk kerja dan kalor itu kita bisa dapatkan dengan rumus ini. Kalor sama dengan minus kerja sama dengan konstanta gas dikalikan suhu dikalikan ln V2 per V1. Nah, maka kita masukkan datanya terus. Ini konstanta gas kita gunakan 8,314 eh, Joule per mol Kelvin dan suhu sebesar 323,15 Kelvin dan volumenya ln volume 2 tadi 0,0044 meter kubik dibagi dengan volume satu yaitu 0,00895 meter kubik. Nah, maka akan didapatkan nilai sebesar 1907,6 Joule. Nah, ini oh ya minus 1907,6 Joule. Nah, Q sama minus oke, negatif ya. Nah, karena kan ini ada negatif kerja, kita bisa menghilangkan ini. Maka Q akan bernilai 1907,6 Joule dan kerjanya akan bernilai 1907,6 Joule juga. Ini untuk proses satu. Nah, ini kita akan lanjut ke proses 2. Nah, proses 2 ini tadi dikatakan proses pemanasan. Yang di mana proses pemanasannya itu dalam keadaan volumenya konstan. Di V-nya konstan. Karena kan volumenya konstan, tidak ada perubahan volume, maka ini prosesnya itu adalah isokorik. Nah, proses isokorik ini itu akan membuat nilai kerja, nilai W itu sama dengan nol. Dikarenakan tidak adanya perubahan volume. Nah, sedangkan untuk mencari nilai Q itu akan bernilai sama dengan nilai delta U. Nah, untuk mencari nilai delta U itu sendiri, itu kita akan menggunakan rumus integral CV dikalikan DT. Nah, di mana hasil integralnya itu CV delta T. Nah, ya karena ini sudah seperti ini, CV-nya itu kita gunakan data ini 5 per 2R. Nah, 5 per 2R dikalikan delta T. Delta T sini karena ini proses 2, proses pemanasan ya di mana proses pemanasan ini T2 dan T3 jadi T3 kurang T2. Nah, lalu kita masukkan aja angkanya 5 per 2 R itu 5 kali 5 per 2 kali 8,314 Joule per mol Kelvin dikalikan dengan suhu 3 ini 423,15 Kelvin dikurang 323,15 Kelvin. Nah, kenapa 323,15 Kelvin? Karena ingat, karena suhu T2 sama dengan T1. Nah, untuk ini akan didapatkan nilai sebesar 2078,5 Joule. Nah, dikarenakan ini sudah dapat nilai delta U-nya sebesar 2078,5, 78,5. Kita kembali lagi pada kalor. Karena kalor sama dengan delta U, jadi kalornya akan bernilai juga sebesar 2078,5 Joule. Nah,
Hanya kita mencari nilai entalpinya. Nah, untuk entalpi sendiri kita akan menggunakan rumus CP, ada integral CP kali delta T. Nah, jadi hasil ini jadi CP delta T. Nah, untuk CP sendiri kita ini di soal dikatakan menggunakan CP-nya itu sebesar 7 per 2R. Jadi 7 per 2R dikalikan T3 per T3 kurang T2 sama seperti mencari delta U tadi. Nah, lalu kita isi saja angkanya 7 per 2 R 8,3 kan, Joule per mol Kelvin. Ini dikalikan ya. Dikalikan dengan 423,15 Kelvin dikurang 323,15 Kelvin. Nah, kan didapatkan ini hasilnya sebesar 2909,9 Joule. Nah, setelah kita ini sudah kita dapatkan semuanya, ada kerjanya sebenarnya 0, Q-nya sebenarnya delta U, delta H. Nah, setelah semua ini kita dapatkan, kita akan mentotalkan semua proses ini. Jadi kita tulis overall. Nah, kita tinjau dari kalornya dulu. Nah, untuk kalor ini pada proses satu tadi 1907,6 Joule. Nah, kita tambahkan untuk Q yang ini Q2-nya yaitu sebesar 2078,5 Joule. Akan bernilai 3986,1 Joule. Nah, lalu kita tinjau untuk kerjanya pada kerja satu itu sebesar 1907,6 Joule. Kerja dua ini bernilai nol. Jadi ini akan nilainya 1907,6 Joule. Nah, lalu untuk delta U-nya, energi dalamnya, untuk delta U proses satu ini bernilai nol. Untuk delta U kedua ini bernilai 2078,5 Joule. Ini akan bernilai 2078,5 Joule. Nah, untuk delta H-nya, ini untuk proses satu tadi bernilai nol juga. Dan untuk ini delta H proses 2 itu 2909,9 Joule. Nah, ini dapatkan 2909,9. Nah, inilah nilai jawaban akhir untuk soal nomor 3. Jadi sekian dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.